في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. Kita katakan, wahai tabligiyun, lebih baik mereka itu jahil daripada masuk ke tabligiyun tapi tawaf di kubur. Nah, daripada kalian sebagaimana orang-orang sudah tingkatan tinggi sampai tingkatan ma'rifah atau hakikah atau yang lainnya, tidak lagi mau mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan sudah tingkatan tinggi, salat di Mekah, nah, atau ini masuk sufiyah juga, memang tabligiyun sufiyah. Tawaf di kubur, makan tanah kubur, asyhada, kesyirikan yang jelas pada diri kalian. Lebih baik mereka berbuat maasi daripada dalam keadaan kesyirikan atau dalam perbuatan bid'ah. Karena orang yang berbuat maasi, kalau dikatakan, wahai ibu, kenapa kalian berzina? Bagaimana saya enggak berzina? Saya punya tanggungan, punya anak yang banyak, sementara tidak punya ekonomi, masih merasa berbuat maksiat. Demikian juga para peminum khamr, para remaja. Nah, katakan, wahai para pemuda, kenapa kalian minum khamr? Nah, bagaimana saya kalau enggak minum khamr enggak punya teman. Tahu saya ini adalah perkara dosa, tapi bagaimana? Masih merasa. Tapi ahlul bidah, ketika mereka dikatakan, wahai kaum muslimin, kenapa kalian puji-pujian? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna. Misalnya, dikatakan, kenapa kalian melakukan ini? Ini kan baik. Ini kan mengajak orang untuk salat jamaah. Tidak merasa sedang berbuat dosa. Melakukan berjanji juga begitu, tidak merasa sedang berbuat dosa. Sehingga perbuatan bid'ah lebih disukai oleh syaitan. Inna Allah ihtajaba an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Sesungguhnya Allah menutup pintu taubat bagi pelaku bid'ah sampai mereka meninggalkannya. Qala Imam Ahmad, la yuwafiq lit-taubah. Tidak mendapatkan taufik untuk taubat karena merasa berbuat kebaikan. Coba nasihati orang yang melakukan Isra Mi'raj misalnya, melakukan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihati mereka. Mereka bilang, ini kan pengajian kan bagus, Mas. Nah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, imam yang 4 misalnya, ataupun yang lainnya tidak pernah melakukan demikian. Mana lebih tahu kalian apa para imam terdahulu, para sahabat? Antum lihat bagaimana ketika orang memakai tasbih. Nah, nasihati mereka, ini kan bagus. Padahal Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud mengingkari ketika ada sekelompok orang yang seorang mengomando, sabbihu mi'ah, kalian tasbih 100 kali, kabbiru mi'ah, takbir 100 kali, halilu mi'ah, tahlil 100 kali. Diingkari, bikin jamaah. Nah, tasbih memakai batu ataupun yang lainnya tidak pernah dilakukan orang salaf.
mereka cukup dengan jari jemari. Tapi orang-orang yang melakukan bid'ah tidak merasa bahwasanya ini adalah perbuatan maasi. Atau orang-orang dari Hizbut Tahrir misalnya. Nah, yang mereka pun mengambil ayat-ayat yang sesuai dengan kemauan mereka untuk mengkafirkan kaum muslimin. Tidak melihat bagaimana keadaan salaf terdahulu. Yang penting mengambil secara zahir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa tidak berhukum Allah, mereka adalah orang kafir, orang zalim, orang fasik, orang munafik. Nah, tidak mengambil bagaimana tafsiran. Tapi kenapa kalian wahai Hizbut Tahrir, yang ini adalah juga bagian dari Ikhwanul Muflisin, sama. Nah, kenapa kalian membolehkan demokratiyah yang jelas ajaran kufar? Kenapa kalian mengadakan persatuan antar umat beragama? Padahal Allah jelas telah menyebutkan dalam Al-Quran tidak akan terjadi persatuan untuk selama-lamanya. Kenapa kalian membolehkan musik-musik? Kenapa kalian membolehkan tasyabbuh bil kufar, memakai bantalun, mencukur jenggot-jenggot kalian? Kenapa kalian membolehkan ikhtilat baina rijal wan nisa? Kenapa kalian membolehkan al-mudhaharah, laki-laki perempuan melakukan demonstrasi? Dari mana ini? Dari Allah? Dari Rasulullah? Dari sahabat atau para a'immah? Atau dari orang-orang kufar? Tahu mereka bahwasanya adalah orang-orang kufar. Diambil dari orang kufar. Nah, tapi tidak mau kembali kepada Alkitab wa sunnah. Tidak mau kembali kepada Alkitab wa sunnah. Dakwah tauqifiyah. Tidak boleh kita mengajarkan anak-anak kecil dengan memakai tepuk tangan. Haram. Tidak boleh. Karena tepuk tangan adalah ajaran orang kufar. Asyad dalil man yadhkur illa muka'an wa tasdiyah, wa maka suatu indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Jadi ibadah mereka, salat mereka itu kecuali hanya dengan itu tadi, dengan tepuk tangan, siulan dan lainnya. Tidak boleh kita ajarkan anak kecil suka nyanyi-nyanyi. Kalau besar jadi penyanyi, jadi diajarin nyanyi kok. Nah. Dalam Al-Quran juga begitu, tidak boleh kita ijtihad dalam masalah Al-Quran sehingga memakai ketukan A, Ba misalnya. Tidak boleh ketukan. Sehingga mereka memakai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Demikian memakai ketukan. Mereka punya alasan nanti kalau sudah selesai dari program ini kembali kepada pengajaran sebenarnya. Iya kalau masih hidup, kalau enggak hidup. Nah, sementara kalian mengajarkan dalam keadaan salah, tidak mendapatkan fadilah, keutamaan baca Al-Quran, mahir bil Quran, ma'as safrah al-kiram al-bararah, orang yang mahir dalam Al-Quran bersama para malaikah yang mulia dan taat atau berbakti, tidak mendapatkan fadilah ini. Waktunya habis. Kemudian saya juga minta maaf kepada kalian semuanya, teman-teman yang dulunya di Demak,
ketika saya tidak sempat untuk mengajarkan diri kalian, karena terus terang saja saya mendapatkan nasihat sebenarnya dari para ulama di sana. Kalian mengajarkan 2 orang dengan 1000 orang itu sama. Kadang-kadang 2 orang ini tidak bisa mengambil faedah. Tidak bisa mengambil faedah. Tapi yang lain bisa mengambil faedah. Kemudian karena kita juga mau menerapkan tatbik Al-Quran, tidak bisa kita mengambil talabah yang banyak. Sehingga saya mensyaratkan agar yang ikut pelajaran saya khusus orang-orang yang hafal Al-Quranul Karim. Sehingga banyak dari teman-teman yang belum belajar. Nah, jadi mohon maaf. Kemudian yang ada di sini juga, sebenarnya kita juga tidak mau membatasi. Tapi panitia yang tidak sanggup. Nah, nggak sanggup. Nanti kalau datang banyak, nanti bagaimana? Masjidnya juga kecil. Biasanya juga terbatas. Sebenarnya kita tidak mau membatasi. Mau datang dipersilahkan, silahkan datang. Tapi tadi panitia keberatan. Kalau mungkin nanti kalian bisa membuat di masjid yang besar, kemudian biasanya juga lengkap, panitia siap sedia, insya Allah kita adakan tempat yang lain sehingga bisa berfaedah secara menyeluruh. Yang punya anak pun juga bisa mengambil faedah, punya tempat-tempat khusus sehingga malam tidak ganggu yang lainnya. Ini kalau berkumpul dalam satu majelis, yang lainnya mau tidur nggak bisa tidur karena anak-anak nangis, sehingga waktu dars ngantuk semua begini, ya enggak? Nah, makanya darul mafasid muqaddam ala jalbil manafi'. Nah, jalbil manafi' al manfa'ah. Jadi kita menghindari kemudaratan untuk daripada kita mengambil faedah. Tapi tadi tidak secara keseluruhan atau tidak bisa mengambil faedah yang baik. Kita batasi. Sekali lagi, kalau kalian mampu misalnya bikin tempat yang besar, biasa tercukupi, kemudian punya tempat-tempat khusus bagi yang sudah punya anak, karena mayoritas para akhwat ya mereka sudah pengajar di ma'ahid punya anak. Jadi itulah yang menjadi keluhan buat mereka. Harus disendirikan. Tidak bisa kita hadir di majelis, hadir di situ anak-anak kecil, akhirnya terganggu semuanya. Maka tidak diperkenankan untuk membawa anak kecil di dars, karena akan mengganggu, akan merugikan semua yang ada di majelis tersebut. Baik. Kemudian sebenarnya sudah cukup memakai bahasa Arab yang ada dalam kitab Qiraati. Cukup itu sebenarnya. Akan tetapi karena dari saudara kita, teman-teman kita sebagian baru belajar bahasa Arab, belum kenal bahasa Arab, sehingga perlu kita jelaskan dengan memakai bahasa Indonesia yang tulisan saya sendiri mungkin belum begitu jelas, sudah ditinggalkan lama, tidak dipakai bertahun-tahun. Mohon dimaklumi, tidak bisa menerjemahkan secara baik, bahkan kata-kata yang dulu kita sudah belajar di kuliah sudah lupa lagi. Nah, kelemahan diri saya harap dimaklumi. Baik, harap dimaklumi.
Nah, selanjutnya jelas di buku ini banyak kekurangan. Maka saya harapkan kritikan, mungkin terjemahan yang tidak pantas, maka saya harapkan untuk memberikan kritikan-kritikan yang baik untuk penyempurnaan demi kelangsungan kita bersama dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Qur'anul Karim merupakan dakwah yang sangat baik. Bahkan ada sebagian daerah seorang ustaz itu dilihat dari Al-Qur'annya. Kalian mau ke sana, yang dilihat Al-Qur'annya bagaimana bacaannya. Kalau sudah tingkatan tinggi bagaimana hafalannya. Maka nasihat dari masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah di Yaman atau yang lainnya, jangan sampai setelah kalian dari ustaz teman lainnya tidak mampu untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Kalian mendengung-dengungkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah kembali kepada kitab was sunnah dengan pemahaman salaf. Tetapi pemahaman kalian, pengambilan Al-Qur'an kalian ambil dengan istihad. Dengan hanya mendengarkan kaset-kaset, dengan hanya belajar dari orang yang belum belajar. Ya enggak? Belajar kepada orang yang belum belajar. Sehingga banyak kesalahan-kesalahannya. Bagaimana ini? Kembali ke dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dengan pemahaman salaf. Sementara bacaan Al-Quran tidak diambil dari orang salaf. Ada khata'. Bahkan di Yaman biasa di sana. Guru-guru yang sudah belajar, mereka sudah menjadi guru-guru senior. Setelah itu belajar lagi kepada muridnya atau kepada temannya dulu, sama-sama belajar. Karena muridnya tadi atau temannya tadi punya kelebihan dalam fan ini. Maka nasihat dari Syekh Yahya tidak sepantasnya bagi seorang dai, seorang pengarang buku, penerjemah, penahqiq, tidak mampu membaca Al-Qur'anul Karim. Suatu aib yang besar. Suatu aib yang besar. Bahkan ketika ada murid-murid Syekh Yahya di sana, ada waktu itu orang Indonesia ditanya, "Kam lakhuna? Berapa tinggal kamu di sini?" "Kau 5 tahun." "Hafal Al-Qur'an?" "Kalian hafal Al-Qur'an?" "Belum, Syekh." "Qala antal la'ab." Nah, kalian banyak main. 5 tahun belum hafal Al-Qur'an? Nah, ada juga yang minta izin untuk pulang, enggak boleh. Enggak boleh untuk pulang. Ini tidak sepantasnya. Semangat dalam membaca, semangat untuk menghafal. Sebab ini adalah kunci utama. Kunci utama itu adalah Al-Quran wa Sunnah. Kenapa ilmunya para salaf lebih barakah? Karena langsung diambil dari Al-Quran wa Sunnah. Tidak banyak perkataan, tapi langsung Al-Quran wa Sunnah. Sudah cukup. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidak dikatakan Rasulullah SAW itu sebagai hawa nafsu belaka, akan tapi adalah wahyu yang diwahyukan. Ingat pada ayat ini ada jamaah tabligh. Nah, yang lucu. Qala Rasulullah SAW, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Oh, ini Al-Quran, Mas. Bukan qala Rasulullah SAW. Fir'aun sallallahu alaihi wasallam. Ya, Fir'aun sallallahu alaihi wasallam. Fir'aun kafir. Kafir ya? Iya. Nah, ya sudahlah begitu. Nah, ada yang dai tidak bisa ngomong sambil mukul tembok, kemudian menangis.
Temannya mengatakan, "Hadza syekh baka min khasyatillah." Ini syekh ini nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut bukan tidak bisa berbicara. Karena syekh tadi sudah menangis sekarang tidak bisa berbicara. Ketika ditanya enggak bisa jawab. Nah, sehingga menangis. Temannya ini jamaah tabligh bilang, "Hadza syekh baka min khasyatillah." Syekh ini menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak bisa menjawab, tapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza waqi' aidan fil Yaman. Nah, hadza waqi' fil Yaman. Merupakan sarana dakwah yang bagus. Karena semua dari kaum muslimin menerima Al-Qur'anul Karim. Punya bacaan yang bagus misalnya. Baik dari segi makharij al-huruf, tajwid, ataupun suara yang bagus. Nah, bahkan ketika saya dakwah keluar dari Damat waktu itu, ngomong bahasa Arab belum lancar, ngomongnya cepat sekali. Nah, cuma bisa baca Al-Quran saja, sudah senang mereka. Mereka sudah senang, baru punya bacaan Al-Quranul Karim. Sehingga ketika kita mau dakwah kembali, mereka langsung menerima. Tambah banyak. Ketika saya datang, itu hanya 1 shaf setengah di kampung ini. Kemudian meningkat sampai hari Jumat itu sekitar 8 shaf. Nah, min fadlillah subhanahu wa ta'ala, dari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Al-Qur'anul Karim memberikan dakwah yang baik bagi kaum muslimin. Maka dibutuhkan diri kita atau orang lain. Karena kalau sudah kalian jatuh dalam perkara ini, sudah diomeli sana kemari, ini ustaz enggak bisa baca Al-Fatihah, jatuh martabatnya. Kalian mau dakwah ke Aceh, enggak bisa baca Al-Qur'anul Karim, nah mungkin enggak diterima lagi. Apalagi terjun mau tempat sufiyah yang mereka sibuk dengan Al-Quran dan sibuk dengan An-Nahwu, iya enggak? Nah, sulit diterima. Maka diharapkan dengan kemampuan yang ada, semangat untuk talabul ilm, semangat membaca Al-Qur'anul Karim, semangat untuk beramal, semangat untuk dakwah, dan ikhlas dan sabar. Innallaha idza ahabba 'abdah ibtala. Hadis Anas bin Malik, sesungguhnya Allah jika menyukai hambanya, maka akan diuji. Nah, faman radiya falah ridha. Barang siapa yang rela, Allah pun rela. Barang siapa faman sakhita, sakhita Allah. Nah, barang siapa yang murka atau marah atau benci, maka Allah pun akan marah atau benci. Ma yuridillahu bi khairan yusib min. Barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kebaikan, akan diberikan musibah. Maka harus sabar. Hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari. Ayatan seorang yang semakin imannya kuat, semakin banyak ujiannya. Alif Lam Mim. Hasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, mereka mengira dibiarkan begitu saja, mereka mengatakan iman kemudian tidak diuji. Sudah diuji. Nah, wa yuftanul ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin.
Jadi untuk mengetahui mana orang-orang shadiq yang benar imannya, mana orang-orang yang dusta. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kalian mengira akan masuk surga, kemudian Allah belum melihat siapa di antara kalian yang sabar, larang berjihad juga. Ini akan diuji, maka dibutuhkan sabar. Wa tawassaw bis sabr. Nah, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tawasi dengan kebenaran, tawasi dengan kesabaran. Sabar dalam menerima musibah, sabar dalam menuntut ilmu. Seorang yang mau cari ilmu dibutuhkan kesabaran. Banyak sakit misalnya, ini ma'ruf. Sampai saya dijuluki di sana orang yang paling banyak sakitnya itu saya di Damad. Ini dari teman-teman Indonesia. Tapi dibutuhkan kesabaran. Bahkan masih ingat ya, ketika tidak ada sakit yang luar biasa. Nah, pikirannya itu pulang saja. Nah, kalau pulang nggak punya ilmu bagaimana? Nah, dibutuhkan kesabaran. Mau pulang nggak punya uang waktu itu. Nah, sudah sabar. Dibutuhkan kesabaran dalam cari ilmu. Sakit pasti akan terjadi. Orang cari ilmu nggak sakit ya enak sekali. Nah, orang punya hafalan nggak kemudian tidak perlu lagi merojaah. Wah, enak sekali, iya enggak? Cukup menghafal sekali nggak merojaah. Merojaah lebih berat daripada menghafal. Nah, merojaah lebih berat daripada menghafal. Beramal juga begitu. Ketika orang-orang masih tidur mendengkur, pagi hari kita harus wudu. Padahal keadaan dingin, kita harus berwudu. Ketika orang-orang ngorok di malam hari, kita sholat tarawih misalnya. Ketika orang bisa makan minum di bulan Ramadan, kita berpuasa. Sabar dalam mengamalkan. Dakwah juga demikian. Kalau dakwah tidak dapat ujian, perlu dilihat dakwah model apa. Mungkin dakwah memakai uang. Nah, sehingga orang senang semuanya. Tapi kalau habis uang biasanya juga akan protes. Ini kok habis uangnya bagaimana ini, Ustaz? Nah, protes. Nah, di dakwah dibutuhkan kesabaran, akan diuji dan dakwah. Ikhlas juga begitu. Banyak masalah dari syaitan. Nah, insyaallah demikian. Subhanallah.